Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Rio Maulana Akbar dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Ridha. Saya Ferdinandista Firmansyah. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan analisis regresi linear pada data yang sebelumnya telah kami kumpulkan, yaitu ada data dari daun dari pohon mangga dan juga pohon belimbing. Oke, yang pertama di sini kita akan menjelaskan yang CLO3 dulu atau mengenai regresi linear. Oke, sebelumnya di codingannya pertama, otomatis kita harus manggil datanya terlebih dahulu kan, atau melihat datanya. Nah, di sini ada head daun, STR daun, dan summary daun. Nah, di situ tuh maksudnya untuk melihat isi dari data si daun, karena kita data yang kita pakai kita namain daun, jadi maka kita manggilnya si daun. Oke, tolong diran. Yang head sama summary mas. Yang head daun. Iya. Oke, nah di sini kan kita udah terlihat ya dari datanya. Di situ ada nomor, panjang daun, lebar daun, diagonal, dan juga jenis dari daunnya. Kemudian juga di summary itu ada nilai minimal, nilai Q1-nya, Q3, nilai MEA, dan nilai maksimal dari masing-masing ini tabelnya. Kemudian di sini kita pakai call names daun. Jadi fungsi call names daun itu buat menggantikan spasi menjadi titik. Jadi kan ini di tabel kita kan nulisnya panjang daun. Nah, panjang spasi daun. Nah, itu kalau kita run itu otomatis bakal error. Nah, untuk menghindari hal tersebut, jadi kita pakai call names daun. Jadi yang awalnya panjang spasi daun jadi panjang titik daun, seperti itu. Kemudian di sini ada model underscore SLR yang LM. Nah, itu tuh jadi fungsinya buat nunjukin nilai regresi linear dari data yang tadi. Oke, silahkan di run, Mas. Nah, setelah kita run, di sini kan kita dapat ada koefisiennya ya. Nah, koefisiennya itu kita dapat interceptnya yang nilainya 3,07174 dan juga ada koefisien regresinya 0,12264 ya di situ. Nah, jadi nilai intercept ini apa sih? Jadi nilai intercept itu bakal nunjukin ketika si panjang daun misalnya 0 nih. Nah, berarti udah otomatis si lebar daun itu bakal diprediksi sama si R ini, nilainya itu panjangnya bakal sebesar 3,07174. Intinya gitu. Jadi kalau misalkan panjang daunnya 0, berarti si lebarnya itu udah pasti diprediksi sama si R ini 3,07174. Kemudian di situ ada koefisien regresi atau estimasi dari panjang daun ya. Jadi sebenarnya kalau ini kan kalau di R-nya kan ditulisnya kayak gitu. Jadi koefisien regresi ini kan di sini dia nunjukin 0,12264. Nah, itu kan positif. Kalau dia positif berarti itu nunjukin bahwa ada hubungannya antara panjang daun sama lebar daun. Jadi secara praktis itu kenaikannya itu bakal 1 cm panjang daun diikutin sama rata-rata lebarnya daun sebesar ini 0,12264 seperti itu. Kemudian di codingannya di sini ada ggplot. Nah, ggplot itu buat nunjukin scatter plot dari panjang daun sama lebar daun. Oke, silahkan di run. Oh, gambarnya tetap sama ya, karena sebelumnya udah di running. Jadi di sini itu terbukti ya tadi dari nilai koefisien regresinya. Jadi semakin besar nilai panjang daun, maka lebarnya juga akan semakin besar. Nah, di situ kita udah tahu bahwa si kedua nilai ini punya korelasinya masing-masing. Dan juga kita bisa dilihat dari grafiknya. Di situ kan grafiknya ke kanan ya, ke kanan atas, otomatis itu positif. Kemudian di selanjutnya kita itu bakal lihat korelasinya. Di codingan ada core. Di situ ada core, daun, panjang daun, iya, yang itu benar. Silahkan di run. Nah, di sini korelasinya itu 0,5. Berarti
dari data tersebut udah jelas ya kalau si panjang daun sama lebar daun itu punya korelasi. Berarti mereka itu eh, korelasinya kuat karena 0,5 itu kan dia positif, hampir positif kuat. Ya, karena dia mendekati 1, seperti itu. Terus juga data koefisien yang tadi yang keluar, itu tuh kita harus ada uji parameter atau uji T ya. Uji T itu ada di T value. Di situ kita dapat itu 9,552. Nah, di situ maksud di uji T ini itu tuh buat biar tahu apakah si variabel panjang daun itu benar-benar berpengaruh signifikan terhadap lebar daun apa enggak di situ kan. Nah, karena di situ kan nilainya 9,552, terus nilai p value-nya juga p value itu yang ini nih, yang kurang dari 2E strip 16 itu berarti 0,16 terus 2. Nah, selanjutnya di situ ada uji signifikansi parameter atau uji T. Uji T ini sebenarnya udah keluar dari yang summary model underscore SLR. Di situ ada T value. Nah, itu disitulah si uji T itu. Nah, di situ kan kita dapat nilai T value dari panjang daun itu kan 9,552. Terus juga kita dapat P value-nya itu yang kurang dari 2,2 strip 16. Nah, di situ kan dari uji T ini kan kita ada hipotesis yang diuji kan. Hipotesis yang pertama itu yang H0, yaitu panjang daun itu nggak berpengaruh terhadap si lebar daun. Kemudian ada H1, di mana panjang daun itu berpengaruh terhadap si lebar daun. Nah, karena hasil analisis tadi itu nilai T-nya dapat 9,552 sama P value-nya itu lebih dari 5% atau 0,05 itu. Jadi kesimpulannya itu karena si nilai P-nya lebih kecil dari taraf 5% tadi, maka hipotesis yang 0 kan ditolak kan, otomatis si yang benar itu yang H1, yang panjang daun berpengaruh terhadap lebar daun. Nah, jadi ini berarti punya lebar daun itu, jadi intinya lebar daun itu sangat berpengaruh signifikan terhadap lebar daunnya, seperti itu. Oke, terima kasih. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan explanatory data analis multidimensi dan analisis multivariat. Analisis ini bertujuan untuk memahami hubungan, pola, dan distribusi antar lebih dari dua variabel numerik. Sebelum dan sesudah dilakukan pemodelan regresi linear berganda. Di sini ada kode untuk histogram dan box plot. Histogram sendiri berfungsi sebagai melihat bentuk sebaran data, sedangkan box plot digunakan untuk mengamati median rentang data dan kemungkinan adanya outlier. Berdasarkan visualisasi ini, histogram dan yang box plot, data menunjukkan variasi yang wajar dan tidak terdapat pencilan yang dominan, sehingga data layak digunakan dalam analisis multivariat. Ini saya akan mengeran kode untuk korelasi Pearson. Kode ini digunakan untuk menghitung korelasi Pearson antar tiga variabel numerik secara simultan, yaitu panjang daun, diagonal daun, dan lebar daun. Yang dihasilkan berupa matriks korelasi yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antar setiap pasangan variabel. Ini ada kode untuk menampilkan visual dari scatter plot matrix jika kita running. Nah, kelihatan ya di sebelah kanan bawah ini ada menghasilkan scatter plot matrix yang menampilkan hubungan antara setiap pasangan variabel dalam satu visualisasi. Selain scatter plot, grafik ini juga menampilkan histogram distribusi, nilai korelasi Pearson, dan elips korelasi. Visualisasi ini membantu memahami pola hubungan linear, arah hubungan, serta sebaran data dalam konteks multidimensi. Di sini ada kode untuk menampilkan regresi linear berganda. Kode ini digunakan untuk membangun model regresi linear berganda dengan lebar daun sebagai variabel dependen dan panjang daun serta
diagonal daun sebagai variabel independen. Fungsi summary menampilkan hasil estimasi model, termasuk koefisien regresi, nilai signifikansi, dan nilai R-square. Model ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dan di sini ada kode untuk menampilkan heat map dari korelasi multidimensi data daun. Kalau kita run, nah muncul visualisasi dari kode ini. Kode ini digunakan untuk memvisualisasikan matris korelasi dalam bentuk heat map. Setiap kotak mempresentasikan hubungan antar dua variabel dengan gradasi warna yang menunjukkan kekuatan korelasi. Heat map mempermudah interpretasi hubungan multidimensi secara visual dan berfungsi sebagai ringkasan akhir dari analisis korelasi antar variabel. Jadi, untuk kesimpulannya, terdapat hubungan linear positif yang signifikan antara panjang daun dan lebar daun. Hal ini dibuktikan dengan nilai p-value lebih kecil dari 0,05 pada uji T dan koefisien regresi positif sebesar 0,12264. Artinya, setiap penambahan 1 cm pada panjang daun, secara statistik akan meningkatkan lebar daun sebesar 0,12264 cm. Nah, untuk yang kedua, kualitas model prediksinya. Model regresi yang terbentuk adalah lebar daun sama dengan 3,07174 plus 0,12264 atau panjang daunnya. Meskipun model ini valid secara statistik, nilai R kuadrat sebesar 31,55% menunjukkan bahwa variabel panjang daun hanya bisa menjelaskan sekitar sepertiga variasi dari lebar daun. Sebagian besar variasi lainnya, atau 68,45%-nya, dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini. Sehingga penggunaan satu variabel prediktor saja tentu belum cukup untuk menghasilkan prediksi yang berpresisi tinggi. Nah, untuk yang ketiga, hasil eksplorasi data multidimensi atau EDA memperkuat temuan regresi. Analisis korelasi Pearson, scatter plot, matriks, dan heatmap menunjukkan bahwa ketiga variabel utama atau panjang, lebar, dan diagonal memiliki hubungan linear positif yang saling berkaitan satu sama lain. Tidak ditemukan masalah sebaran, data ekstrim yang menghalangi analisis lanjutan. Untuk yang terakhir, berdasarkan visualisasi histogram dan box plot, distribusi data terbukti cukup baik dan memenuhi asumsi dasar untuk permodelan statistik. Mengingat adanya keterkaitan kuat antara variabel diagonal dengan variabel lainnya, serta nilai R kuadrat yang moderat pada regresi sederhana. Data ini sangat layak dan disarankan untuk dilanjutkan ke analisis regresi linear berganda. Penambahan variabel prediktor diharapkan dapat meningkatkan nilai R kuadrat dan akurasi model prediksi secara keseluruhan. Oke, baik. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.